Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masuk pada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahna wa rahimahullah di dalam Al-Qawaidul Arba' annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekh Muhammad rahimahna rahimahullah bahwa al-hanifiyah adalah agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam, yaitu anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, agar engkau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan agama kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang maha tinggi berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-hanifiyah adalah millah Ibrahim. Kata Syekh Asy-Syatiri, ay al-millah al-ma'ilah an syirki ila tauhid, yaitu agama yang tidak ada padanya kesyirikan, atau agama yang condong berpindah dari kesyirikan kepada tauhid. Agama yang berpindah daripada kesyirikan kepada tauhid. Ini dengan kata lain, agama yang bersih dari kesyirikan. Al-hanifiyah adalah agama yang bersih dari kesyirikan atau agama tauhid. Agama tauhid. Yani Ibrahim, millah Ibrahim. Millah Ibrahim ay asy-syari'ah wal mu'taqad alladhi sara alaihi abul anbiya Ibrahim alaihi salam. Kata Syekh Asy-Syatiri, millah Ibrahim maksudnya syariat dan keyakinan. Syariat dan keyakinan yang bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, berjalan di atasnya. Wa Ibrahimu min afdalil anbiya. Sementara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah afdalul anbiya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya para nabi. Wa min ulil azmi minar rusul, dan beliau termasuk di antara ulul azmi, Wa qad ja'atin nusus bitsana'i alaihi minha qauluhu ta'ala, dan telah datang nas-nas, kata Syekh Asy-Syatiri,
yang memuji Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ini ayat surat An-Nahl ayat 120 ya. Ayat ini disebutkan oleh Syekh di sini, dan memang korelasinya adalah ayat yang menyebutkan tentang salah satu di antara keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang layak, sangat layak untuk dijadikan teladan ya. Nabi Allah Ibrahim sangat layak untuk dijadikan teladan, yaitu beliau adalah orang yang hanif, orang yang muwahhid, dan orang yang sangat banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat Nabi Allah Ibrahim, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Itu Nabi Ibrahim adalah orang yang punya satu prinsip yang sangat agung ya. Di antara prinsip-prinsip Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah diantaranya agama yang dibawa oleh beliau adalah al-bara, al-wala wal-bara, al-wala wal-bara, yakni prinsip loyalitas dan prinsip antipati yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sangat layak untuk dijadikan teladan, sangat layak untuk dijadikan teladan. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sikapnya yang demikian itu tergambar dalam beberapa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Ibrahim dengan gigihnya mendakwakan bapak beliau dan bersikap kepada bapak beliau Azar ya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ya, ayat yang ke 41-43, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya, ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini, dalam Al-Qur'an. Yaitu sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sangat membenarkan, sangat jujur, lagi dia adalah seorang nabi, siddiqan nabiyya, seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Yaitu idh qala li abihi ya abati, tatkala dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bermanfaat sedikit pun bagimu. Kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada bapaknya. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan, ya bati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai bapakku, telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepada engkau, dan maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim yang sangat layak dan pantas dijadikan uswah, jadikan teladan, itu beliau mempunyai sikap yang sangat lembut dan gigih dalam berdakwah, dan beliau tidak tanggung-tanggung dalam menyampaikan dakwah sampai kepada keluarga beliau, ya, di mana di ayat ini
Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan bapaknya Azar ketika Nabi Allah Ibrahim menawarkan agama tauhid kepada bapak. Yaitu Nabi Ibrahim menyampaikan logika, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u wa la yubsir, sesembahan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Artinya ini dia memancing orang untuk berpikir cerdas. Bahwa memang agama ini harus menggunakan naluri dan logika kebenaran untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan melihat bukti-bukti kebenaran syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah, maka dari itu agama sangat mencela sikap taklidul a'ma. Agama sangat mencela sikap taklidul a'ma, sikap taklid buta. Maka Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan bapaknya itu ingin mengeluarkan bapaknya dari taklid buta. Itu ketika bapaknya secara turun menurun bertahun-tahun bahkan berabad-abad mereka berada dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim menggugah kecerdasan mereka supaya berpikir ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Beliau menggugah kecerdasan mereka. Seandainya sesembahan yang mereka sembah itu adalah hak, maka tidak mungkin dia memiliki sifat yang lemah seperti ini, yaitu sifat tidak bisa melihat dan sifat tidak bisa mendengar. Itu sifat yang lemah, tidak pantas ada pada Tuhan, tidak pantas. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang sifat Nabi Ibrahim yang begitu lembut dan santun dalam menyampaikan dakwah. Lembut dan santun dalam menyampaikan dakwah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat 75, inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Yaitu Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya beliau itu benar-benar seorang yang penyantun, lahalimun, awwahun, lagi penghibah, munibun, dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ayat-ayat ini menunjukkan, dan ayat-ayat yang semisal menunjukkan kepada kita tentang sifat dan perangai Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan. Sifat lembut, sikap penyantun, sikap sabar, siddiq, kemudian tidak bosan dalam menyampaikan dakwah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat Nabi Allah Ibrahim yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ketika Nabi Allah Ibrahim menetapkan prinsip-prinsip tauhid, ketika beliau mendakwakan tauhid, itu beliau mempunyai prinsip yang sangat tegas untuk membedakan al-wala dan al-bara. Beliau meletakkan pondasi-pondasi loyalitas dan pondasi-pondasi antipati. Jadi kalau sikap lembut itu tidak menghalangi orang supaya dia tidak boleh bersikap al-wala wal-bara, berlepas diri dan loyalitas itu tidak boleh ada pada seseorang atau diletakkan bukan pada tempatnya karena dengan alasan dakwah kita ini butuh kelembutan. Tidak seperti itu. Karena orang yang paling lembut yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran Nabi Allah Ibrahim, dan orang yang anjurkan untuk menjadikannya sebagai teladan yaitu Nabi Allah Ibrahim, beliau mempunyai sikap yang jelas dalam konsep al-wala wal bara. Itu disebutkan di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 46, yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim itu terus-menerus mendakwakan bapaknya, dan dakwah itu terus-menerus ditolak oleh bapaknya dan kaumnya, sampai berujung puncak daripada reaksi kaumnya Nabi Allah Ibrahim terhadap dakwah tauhid yang beliau sampaikan, yaitu permusuhan,
Maka apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, kepada bapaknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat Maryam, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya Nabi Allah Ibrahim itu berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci dengan apa? Tuhan-Tuhanku ini, wahai Ibrahim. Lain lam tantahi la arjumannaka fahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwamu ini, niscaya apa? Akan kurajam engkau, ya, akan kuhukum engkau. Dan apa? Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Yani berujung daripada reaksi daripada para audiens yang menerima dakwah Nabi Allah Ibrahim itu adalah apa? Berujung dengan kekerasan, ya, pengusiran, ya, intimidasi dan lain-lain. Nah, itu puncaknya daripada dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kaum. Setelah jelas sikap kaumnya demikian, apa sikap Nabi Allah Ibrahim? Kalau beliau, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bura'a'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ya apa? Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian semua, ya, dan dari apa-apa yang kalian sembah, kecuali Zat yang telah menciptakanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Perhatikan. Jadi Nabi Allah Ibrahim mulai menerapkan prinsip al-bara itu ketika telah nampak dan nyata bahwa kebenaran itu tidak dapat lagi diterima oleh audiensnya, oleh orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Allah Ibrahim itu. Selama masih ada peluang untuk dakwah itu diterima, maka selama itu beliau masih tetap berdakwah kepada mereka dengan lembut. Iya, dengan apa? Lembut. Tapi ketika tidak lagi ada peluang dakwah itu diterima, sikap keras kepala mereka, perlawanan, permusuhan, intimidasi yang mereka lakukan, maka disitulah Nabi Allah Ibrahim mulai menerapkan sikap apa? Al-bara. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai menunjukkan sikap al-bara yang merupakan prinsip yang paling agung dalam membedakan antara tauhid dan syirik. Yang membedakan antara tauhid dan syirik. Itu di mana Nabi Allah Ibrahim berkata, innani bura'a'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini dia apa? Sikap apa? Al-bara. Berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Ilalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin. Ya, karena sesungguhnya dialah yang akan memberi aku petunjuk, di dalam surat Az-Zukhruf, ya. Nah, di sini ada faedah penting, ya, ikhwan fiddin hasanallahu alaikum, bahwa apa? Kewajiban seseorang berdakwah menyampaikan kebenaran itu, dia terus berlanjut sampai nyata bahwa kebenaran itu tidak lagi dapat diterima. Maka ketika sudah nyata bahwa kebenaran itu tidak lagi dapat diterima, maka di situ harus ada prinsip al-bara. Ada prinsip apa? Al-bara. Maka disitulah saatnya seorang dia berlepas diri. Dia berlepas diri karena apa namanya? Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim berlepas diri daripada kaumnya, padahal beliau dikenal sebagai orang yang lembut, ya, orang yang santun, orang yang gigih dalam menyampaikan dakwah. Tapi ketika nyata dakwah itu tidak bisa diterima oleh mereka, permusuhan yang mereka lakukan, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berbarok dari mereka, berlepas diri dari mereka. Nah, kalau orang itu tetap bersikuku dalam penyimpangan, dia tidak bisa menerima kebenaran, dijelaskan bagaimanapun tidak bisa, ya, maka prinsip yang harus ditegakkan kepada orang itu adalah al-bara, berlepas diri darinya, berlepas diri darinya. Makanya dari itu kenapa kita berlepas diri dari kesyirikan dan ahlul syirik, kita berlepas diri dari bid'ah dan ahlul bid'ah, ya, karena prinsipnya berlepas diri dari mereka adalah upaya untuk menyelamatkan agama kita, upaya untuk menyelamatkan agama kita. Nah,
Maka kemudian di sini Syekh mengatakan di situ bahwa apa? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja dan engkau mengikhlaskan agama itu kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi di situ ada ibadah ya, makna ibadah. Apa itu ibadah ya, ikhwan? Ibadah itu mempunyai definisi. Kalau kita katakan ibadah itu, apa itu ibadah? Kalau ibadah secara bahasa atau secara umum, ibadah itu maknanya adalah at-tadallul wal khudu' fi ta'atillahi azza wajalla. Ya, ibadah itu kerendahan hati dan ketundukan dalam ketaatan kepada Allah. Ketundukan dan kerendahan dalam ketaatan kepada Allah, itu ibadah secara umum. Namun di sana ada definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah dengan makna ismun jami'. Ya, ibadah itu adalah ismun jami', segala nama yang yuhibbuhullahu wa yardah, dicintai dan diridai oleh Allah, minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah, daripada ucapan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Ya. Jadi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu maknanya apa? Segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi kalau ada orang dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, nah itu ibadah. Apakah dengan lisan dia zikir, apakah dia memberi nasihat, apakah dia amar ma'ruf nahi munkar, itu bernilai ibadah. Dia masuk dalam konsep makna daripada ibadah. Atau seorang dia melakukan suatu perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka itu konsepnya juga dia bernilai ibadah. Nah persoalannya, dari mana kita tahu bahwa ibadah atau tindakan yang kita lakukan itu dicintai dan diridai oleh Allah? Itu persoalan. Ya. Persoalannya dari mana kita tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan itu dicintai dan diridai oleh Allah? Maka kita katakan tidak ada jalan kecuali dengan apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Harus kembali kepada dalil. Harus kembali kepada dalil yang menerangkan kepada kita bahwa ini ibadah dicintai oleh Allah dan ini ibadah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Artinya walaupun manusia menganggapnya baik, tapi ketika tidak ada standarnya petunjuknya dari Nabi, maka itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Kalau manusia mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka dia tertolak. Karena mereka beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah. Karena itu syariat mengabarkan kepada kita bahwa syirik itu tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah. Bid'ah itu tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah. Jadi kalau orang dia beribadah dengan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah, maka itu artinya dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia itu bukan ibadah. Ya, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia itu sendiri bukan ibadah, otomatis maka dia tertolak. Nah, perhatikan di situ ya. Perhatikan di situ maknanya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al atau minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Yaitu semua perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah, ya, baik berupa ucapan, perbuatan, zahir maupun batin. Itu istilah ibadah. Semua yang masuk dalam konsep itu namanya ibadah. Dia bernilai ibadah. Dia bernilai ibadah. Apakah dia itu ibadah mahdah ataukah dia ibadah maqasid? Ya, ini apakah dia itu ibadah yang memang kaifiatnya diatur dengan syariat, atau dia bernilai ibadah karena dia adalah sarana terhadap satu ibadah. Ya.
Kalau dia dicintai, sarana tuh kalau dicintai dan diridai oleh Allah ya sudah jadi ibadah. Misalnya orang dia makan, dia makan supaya dia kuat beribadah kepada Allah, dia kuat salat, dia kuat bekerja misalnya, maka makannya itu menjadi nilai ibadah. Tapi ibadahnya bukan ibadah mahda, tapi ibadah maqasid. Karena ibadah mahda itu tata caranya, kaifiatnya itu diatur dengan syariat. Sementara ibadah maqasid ya itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan hukum tujuan, ya. Nah, tapi pada prinsipnya di dalam ibadah itu sendiri ada apa? Ada tadallul dan ada khufu, ada khudu, ada kerendahan hati dan ketundukan, ya. Di dalam ibadah itu harus ada kerendahan hati dan ketundukan. Maka dari itu Syekh Sa'ad Asy-Syatiri mengatakan begini, wala takunu ta'atu ibadatan illa idza ishtamalat alaihi arkan. Ya. Jadi suatu bentuk ketaatan itu tidak dinamakan ibadah, suatu bentuk ketaatan tidak dinamakan ibadah kecuali apabila terhimpun padanya rukun-rukun. Terhimpun padanya rukun-rukun. Jadi ketaatan, suatu bentuk ketaatan itu bisa dinamakan ibadah atau tidak, itu apabila terhimpun padanya rukun. Maka ada rukun ibadah. Ada rukun apa? Ibadah. Kalau misalnya salat sendiri kan ada rukun salat, puasa ada rukunnya, ya. Tapi kalau ibadah secara umum, ibadah apa saja itu ada rukunnya. Semua ada rukun. Ada rukun ibadah. Ada rukun apa? Ibadah. Dan rukun ibadah itu ada 4. Rukun ibadah itu ada 4. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Asy-Syatiri, ya, yaitu kata beliau ar-ruknul awal, rukun yang pertama al-khudu' wa tadallul, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, orang dia beribadah itu ya dia benar-benar merasa rendah di hadapan Allah, dia merasa terhina di hadapan Allah, dia merasa butuh dengan Allah. Kalau orang dia sholat tapi kayak dia sombong, ini saya tidak perlu sholat, tapi cuma sholat saja misalnya, maka itu tidak ibadahnya itu batal, karena dia lakukan ibadah itu tidak ada padanya ketundukan, kerendahan diri, tidak ada. Jadi orang yang melakukan suatu ibadah itu harus ada padanya rukun. Rukun yang pertama al-khudu' wa tadallul. Wa tadallul, ketundukan dan kerendahan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin benar-benar, dia merasa bahwa dia itu butuh dengan Allah, dia benar-benar merasa rendah di hadapan Allah, ya. Seandainya Allah tidak memberikan dia petunjuk maka dia sesat, seandainya Allah tidak memberi dia rahmat maka dia rugi, ya, dan seterusnya. Dia butuh dan dia memang benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua al-khauf. Al-khauf, takut. Rukun yang kedua takut. Bi an yakhafal insanu minallahi azza wa jalla an yu'aqibahu bi tarkihi lil ibadah wa wuqu'ihi fil ma'siyah. Wa qad ja'a al-amru bil khaufi fi qoulihi subhanahu wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Yaitu yang kedua itu rukun yang kedua dalam rukun ibadah itu al-khauf, takut. Yani kata Syekh Asy-Syatiri hafidhana wa hafidhahullah, bi an yakhafal insanu minallah, yaitu hendaklah seseorang itu dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia lakukan ibadah itu hendaklah dia takut kepada Allah. An yu'aqibahu bi tarkihi lil ibadah. Dia takut kepada Allah, ya, jangan sampai Allah menghukum dia karena dia meninggalkan ibadah. Wa wuqu'ihi fil ma'siyah, dan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dia takut terhadap hukuman, dia takut terhadap siksa Allah. Dia takut terhadap siksa Allah. Jangan sampai Allah itu menghukum dia, menyiksa dia ketika dia meninggalkan satu ibadah atau dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Wa qad ja'al amru bil khaufi fi qoulihi subhanahu, dan telah datang perintah, ya, perintah di dalam ayat Al-Qur'an tentang rasa takut itu, yakni wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku jika kalian itu benar-benar beriman.
Surat Al-Imran ayat 175 ya. Takutlah kepadaku jika sekiranya kalian benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga yaitu apa? Ar-raja. Ar-raja yaitu apa? Berharap. Berharap. Naam. Bihaitsu yarju rabbahu thawabah. Qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yaitu rukun yang ketiga dalam rukun ibadah itu roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad apa fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka adalah orang-orang yang apa? Mengharapkan rahmat Allah. Jadi ada harapan ya. Kalau orang dia beribadah dia tidak berharap, misalnya dia beribadah dia bilang ibadah aja, Allah mau terima atau tidak terima ya tidak penting, yang penting saya mau sholat misalnya. Ini dia sombong, dia beribadah dengan kesombongan, tidak memenuhi rukun ibadah. Maka ibadah ini tidak dinamakan ibadah. Ketaatan yang dilakukan itu tidak apa ya, tidak dinamakan sebagai ibadah. Ketaatan yang dilakukan tidak dinamakan ibadah. Wa ruknu tsalits, ruknu ar-rabi', rukun yang keempat. Ar-ruknu rabi', rukun yang keempat, al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta ya, cinta. Yaitu apa? Fayakunul abidu mahabban lillahi azza wa jal, muhibban lillahi ya, al-mahabbah. Fayakunul abidu muhibban lillahi azza wa jal, yaitu apa? Orang yang beribadah itu dia itu cinta kepada Allah. Dia lakukan ibadah itu dengan cinta kepada Allah. Dia bangun ibadahnya itu di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah ya. Orang-orang yang beriman itu mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum di sini. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah sampai terpenuhi padanya 4 rukun. Ada 4 rukun. Jadi seseorang dia melakukan ketaatan, maka kita bisa memetakan ya, kita kalau mau kita petakan, maka kita bisa petakan, kita katakan ketaatan yang dia lakukan ini termasuk ibadah atau bukan ibadah. Ya, kalau dari mana kita melihatnya? Ya, kita melihatnya dari terpenuhi padanya 4 rukun ini. Yaitu rukun yang pertama apa? Al-khudu', ketundukan. Rukun yang kedua al-khauf. Rukun yang ketiga ar-raja. Rukun yang keempat al-mahabbah. Ya. Jadi dalam ibadah itu harus ada ketundukan kepada Allah. Ya, dia tidak boleh lakukan ibadah dengan sombong. Lakukan ibadah aja, saya sebenarnya nggak perlu dengan ibadah ini, tapi ya saya lakukan aja bisa. Itu bukan ketaatan, itu bukan ibadah. Itu bukan apa? Ibadah. Karena tidak ada padanya rukun ketundukan. Begitu juga khauf. Jadi dia lakukan ibadah itu karena dia takut dengan azab Allah. Ya. Jadi bukan dia lakukan ibadah itu hanya sekedar dia lakukan saja. Tapi dia tidak takut dengan azab Allah. Ya, kalau Allah mau menyiksa dia nggak takut. Itu tidak terpenuhi rukun ibadah. Ya. Jadi dia harus membangun ibadahnya itu karena dia takut jangan sampai Allah menghukum dia. Maka dia lakukan ketaatan itu. Ya, dan yang ketiga apa? Ar-raja, dia berharap. Jadi dia lakukan ibadah itu dia berharap dengan rahmat Allah. Iya. Jadi ada orang mengatakan saya melakukan ibadah itu bukan kayak saya berharap akan surga misalnya. Ini batil. Ini tidak benar. Karena ibadah itu harus ada harapan. Rukun ibadah itu di dalamnya harus ada apa? Harapan. Berharap dengan surga, berharap dengan rahmat Allah.
Nanti soal Anda mendapatkannya atau Anda tidak mendapatkannya itu urusan lain. Tapi Anda perlu berharap untuk mendapatkan apa? Surga ketika Anda melakukan ketaatan kepada Allah. Anda melakukan ketaatan kepada Allah, Anda harus membangun ketaatan Anda itu di atas harapan terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan Anda takut terhadap siksa Allah. Begitu pula cinta, begitu pula cinta. Anda melakukan suatu ibadah itu harus rasa cinta kepada ibadah itu. Bukan orang melakukan ibadah karena rasa kesombongannya, maka orang kalau ibadah karena keterpaksaan itu bukan ketaatan. Iya. Ada orang dia taat tapi terpaksa, dia tidak cinta dengan ibadah itu, hanya keterpaksaan. Maka kita katakan ketaatannya itu ibadah apa bukan? Bukan, dia bukan ibadah. Kenapa dia bukan ibadah? Karena tidak terpenuhi padanya rukun. Apa definisi rukun menurut ulama fikih? Ulama fikih mengatakan rukun itu adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada maka tidak ada ibadah itu. Apabila dia ada maka ibadah itu ada. Ya. Jadi keberadaannya itu membuat ibadah itu dalam pandangan syariat ada. Ketidakadaannya membuat ibadah itu dalam pandangan syariat tidak ada. Jadi dengan istilah lain rukun itu hal yang kalau dia ada ibadah jadi sah, kalau dia tidak ada ibadah jadi batal. Iya, singkatnya begitu. Apa bedanya dengan syarat? Syarat juga kan sesuatu yang apabila dia ada maka ibadah itu ada. Apabila dia tidak ada maka ibadah itu tidak ada. Iya. Syarat itu sesuatu yang apabila dia ada pada satu ibadah maka ibadah itu dianggap sah, apabila dia tidak ada maka ibadah itu juga dianggap tidak sah. Sama definisinya dengan rukun. Tapi apa bedanya? Ya bedanya kalau syarat itu dia terletak di luar daripada suatu ibadah. Kalau rukun itu dia terletak di dalam daripada suatu ibadah. Ya. Maka kita katakan surat Al-Fatihah misalnya. Surat Al-Fatihah itu rukun apa syarat? Rukun. Kenapa rukun? Ada dalam ibadah, ada dalam sholat itu sendiri. Ya. Tapi kalau niat, itu syarat apa rukun? Syarat. Kenapa? Sebelum ibadah harus ada ditetapkannya niat bahwa dia melakukan ibadah itu. Maka dia syarat. Ya. Wudu. Wudu itu rukun apa syarat? Syarat. Kenapa dia syarat? Di luar ibadah sholat. Begitu. Paham ya? Nah, rukun dan syarat itu dia mempunyai definisi yang sama. Hanya saja tempatnya pada ibadah itu berbeda. Iya, tempat pada ibadah berbeda. Nah, kita katakan ibadah apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba atau ketaatan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba itu harus terpenuhi 4 rukun. Harus ada padanya 4 rukun. Kalau tidak ada maka ibadah itu batal. Ibadah itu dikatakan apa? Bukan ibadah. Ketundukan, apa? Takut, harap, dan mahabbah. Jadi seorang dilakukan ketaatan kepada Allah harus ada 4 rukun ini dalam ketaatan itu. Supaya ketaatan itu dinamakan apa? Ibadah. Baik. Kita beri catatan ya, kawan. Kalau seseorang dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, tidak ada rasa harap, cuma takut saja, maka dia sesat. Dia sesat. Dia terjatuh ke dalam pemahaman Khawarij. Kenapa pemahaman Khawarij? Karena Khawarij itu saking takutnya mereka dari dosa sampai seolah-olah Allah itu tidak maha pengampun. Makanya begitu orang terjatuh dalam dosa langsung kafir. Langsung kafir. Mahfum? Karena dia membangun ibadahnya hanya di rasa takut. Tidak ada harapan. Iya. Nah, maka dia sesat. Maka dia apa? Sesat. Nah, begitu pula kalau orang dia membangun ibadahnya hanya di atas rasa harap saja. Bahwa Allah itu maha baik. Lalu dia lakukan apa saja, dia tidak peduli dengan syarat-syaratnya, dia tidak peduli dengan rukun-rukunnya, pokoknya dia lakukan saja. Dia hatta bermaksiat pun dia lakukan saja. Tidak apa-apa, Allah itu maha baik, pengampun. Beramal atau tidak beramal dia berharap kepada Allah bahwa Allah itu maha baik. Maka ini dia sesat. Dia jadi murji'ah. Dia jadi apa? Murji'ah. Kenapa? Kemaksiatannya tidak mempengaruhi imannya. Iya. Karena dia cuma harap doang. Takutnya tidak ada. Iya, takutnya tidak ada. Nah, begitu pula orang kalau beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja. Rasa cinta saja. Akhirnya dia jadi apa? Sufi. Dia jadi sufi. Jadi sufi-sufi membangun ibadah mereka di atas rasa cinta saja.
Ya, saya beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga Allah, dan saya beribadah kepada Allah bukan karena saya takut terhadap adab Allah. Saya beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Anda beribadah? Tidak, karena cinta kepada Allah saja. Sesat. Sesat. Padahal orang beribadah kepada Allah, dia harus harap rahmat Allah. Dan dia harus takut dari hukuman Allah. Lalu dia khusyuk dalam melakukan ibadah itu karena dia cinta. Begitu. Iya. Paham ya, ikhwan? Baik. Jadi kita katakan sekali lagi, apabila seseorang hanya melakukan salah satu daripada rukun-rukun ibadah, maka dia sesat. Harus ada pada ibadah itu 4 rukun ini terpenuhi pada dirinya, maka ibadah yang dilakukan olehnya itu dikatakan sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini kata Syekh, mukhlisan lahuddin, yaitu mengikhlaskan agama kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, yaitu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan di sini maksudnya mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah Jalla wa ala dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini merupakan agama semua para nabi. Merupakan agama semua para nabi dan para rasul, ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang utusan untuk apa? Memerintahkan manusia wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan hindarilah sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, yaitu apa? Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang utusan kecuali kami wahyukan kepadanya untuk apa? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini penting, ya. Jadi kata tauhid itu sendiri adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya begini, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu semuanya adalah Allah. Ya, lebih parah lagi, seperti yang ditulis oleh Nur Khalis Majid, bahwa apa? Tidak ada Tuhan dengan T besar, T apa kecil, kecuali Tuhan dengan T besar. Ya, ini ajaib bin aneh, ya. Nah, tetapi apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya boleh saja ada Tuhan-Tuhan yang lain, boleh, orang boleh menyembah apa saja yang dianggap Tuhan, boleh. Ya, dia bisa sembah pohon dianggap Tuhan, silahkan. Dia sembah batu dianggap Tuhan, silahkan. Dia sembah apa? Binatang, sapi, kerbau dianggap Tuhan, enggak apa, terserah dia. Dianggap itu Tuhan, itu hak dia untuk menganggap misalnya. Tapi kita katakan Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Iya. Kenapa? Karena Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan inilah merupakan agamanya para nabi dan para rasul. Mafhum? Amin, ikhwan. Jadi kalau di lapangan, di kenyataannya, realitanya Anda mendapati banyak Tuhan, enak, memang itu kenyataannya banyak Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan-Tuhan itu tidak berhak untuk disembah. Ya, Tuhan-Tuhan itu tidak berhak disembah. Kemudian apa kita di sini seperti kita katakan bahwa tauhid ini adalah agamanya para nabi dan para rasul, ya. Seperti kita lihat di apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, ya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kalian Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kalimat ini diucapkan oleh hampir semua nabi ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, semuanya, Nabi Nuh, semuanya mereka mengucapkan kalimat yang seperti ini, yang menunjukkan bahwa dakwah para nabi dan para anbiya dalam perkara usul itu sama, dalam perkara usul sama. Tapi kalau dalam perkara furu, ya itu bisa berbeda, ibadah bisa berbeda, ya. Maka ada syariat nabi-nabi itu bisa berbeda-beda dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam hal pokok, dalam hal prinsip ketuhanan itu sama, yaitu mereka semuanya menyeru manusia untuk berserah diri kepada Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa namanya? Tujuan yang dengannya Allah menciptakan manusia dan jin. Allah menciptakan manusia dan jin, sebagaimana Syekh di sini membawa dalilnya ya. Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Kita mulai masuk di apa? Kaidah ya. Mulai masuk di kaidah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab begini, kata beliau. Fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadatihi fa'lam. Kalau engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakan engkau itu untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah menciptakan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan untuk makan dan minum semata. Ya, makan dan minum itu hanyalah sarana untuk kita itu beribadah kepada Allah. Kita bisa tetap hidup, kita bisa kuat, dan kita ibadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Bukan untuk bekerja saja, bukan. Karena bekerja untuk menopang kehidupan kita itu adalah sarana untuk kita supaya bisa beribadah kepada Allah. Hanya saja kadang-kadang manusia itu mereka lebih mengedepankan sarana daripada tujuan. Iya, lebih mengedepankan sarana daripada tujuan. Kita katakan, tujuan Anda hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang menginformasikan bahwa Anda ini hidup untuk beribadah kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kalau bukan karena untuk beribadah, Allah tidak akan menciptakan Anda. Karena Allah ciptakan Anda punya satu hikmah, punya satu tujuan, yaitu apa? Ibadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia, melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda bekerja itu apa? Sarana. Bekerja itu sarana, makan itu sarana, istirahat itu sarana. Sarana untuk mempertahankan kehidupan Anda supaya Anda bisa sampai pada tujuan Anda itu hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di sini harus camkan itu ya. Harus camkan hal tersebut. Maka dari itu kata Syekh begini, fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadatihi. Apabila engkau telah tahu, paham bahwa Allah menciptakan engkau itu untuk beribadah kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dinamakan ibadah melainkan harus ada padanya tauhid. Harus ada padanya tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat melainkan harus ada padanya taharah, bersuci. Jadi begini, Anda boleh salat, terserah Anda boleh salat, tanpa bersuci juga boleh salat. Secara praktek nampak Anda salat, tapi secara hukum salat Anda itu dianggap tidak ada. Iya. Walaupun Anda ruku, Anda sujud, Anda i'tidal, ya, Anda lakukan gerakan-gerakan salat dari takbir sampai salam dengan baik sempurna, ya, kita bisa lihat Anda melakukan gerakan salat. Tapi kalau Anda lakukan gerakan salat itu tanpa wudu, maka dalam pandangan hukum salat Anda itu dianggap tidak ada. Artinya tidak diberikan balasan pahala, karena dianggap tidak sah. Begitu. Mafhum ya, ikhwan? Begitu pula ibadah apapun yang Anda lakukan, itu kalau tidak ada tauhid padanya,
silakan Anda boleh ibadah saja. Tapi kalau tidak ada tauhid, dia bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah yang Anda lakukan itu dalam pandangan hukum dianggap tidak ada. Dianggap apa? Tidak ada. Maka dari itu ulama mengatakan seperti Syekh Asy-Syinkiti ya. Syarat diterimanya amalan itu apa? Kalau kita kenal selama ini mungkin disebutkan oleh Fudail bin Iyad bahwa syarat diterima amalan itu dua ya, ikhlas dan mutaba'ah. Tapi Syekh Asy-Syinkiti mengatakan syarat diterima amalan itu tiga. Syarat diterima amalan itu tiga. Secara umum syarat diterima amalan itu tiga. Yaitu apa? Tauhid, ikhlas, mutaba'ah, ittiba'. Apa bedanya tauhid dan ikhlas? Ya kalau ikhlas itu kan bersih dari riya, sum'ah. Tapi kalau tauhid bersih dari syirik. Nah, Anda sudah lakukan suatu ibadah ikhlas semata-mata ya untuk mendapatkan pahala misalnya. Begitu juga Anda lakukan ibadah itu sesuai dengan petunjuk Nabi misalnya. Tapi kemudian Anda syirik. Ibadah Anda diterima atau tidak? Tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau syirik maka gugurlah amalan-amalan. Kalau engkau syirik maka gugur amalan-amalan. Maka kita katakan bahwa syarat diterima amalan mutlak secara mutlak itu ada tiga. Tauhid, ikhlas, dan mutaba'ah. Dan apa? Mutaba'ah. Sehingga ada amalan ikhlas tapi syirik tidak diterima. Ada amalan mutaba'ah, syirik tidak diterima. Ada amalan ikhlas dan ittiba kepada Nabi tapi syirik tidak diterima. Maka harus ada syarat mutlak diterimanya amalan, yaitu tauhid. Inilah kata Syekh di sini. Apa kata beliau? Annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah dalam tinjauan syariat melainkan harus ada padanya tauhid. Iya, harus ada padanya tauhid. Logikanya apa? Logikanya anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Salat itu tidak dinamakan salat kecuali harus ada padanya taharah. Iya, syarat itu salat itu dalam pandangan syariat dia dianggap tidak sah melainkan harus ada dalam salat itu taharah, bersuci. Ya, apakah bersuci dari hadas, bersuci dari najis, ya tapi ada taharah. Ala kulli hal harus ada taharah dalam salat tersebut supaya salat itu dianggap dalam pandangan syariat sebagai suatu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azza wa iyyakum, di banyak hadis yang berbicara tentang ikhlas dan tauhid ya. Banyak hadis yang berbicara tentang ikhlas dan tauhid. Yang paling yang sering disebut-sebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka itu dalam bab-bab ikhlas dan tauhid itu yang pertama adalah apa? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya ayusibuha aw imra'atin yatazawwajuha ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, barang siapa yang berhijrah, innamal a'malu binniyat, amal-amal itu tergantung daripada niat ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang dia mendapatkan balasan pahala itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, dan barang siapa yang dia berhijrah itu adalah untuk mendapatkan dunia atau dia berhijrah untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia maksudkan dengan hijrahnya tersebut. Ini kembali kepada niat ya, ikhlas, bahwa ibadah itu harus dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kata beliau, Allahumma ja'al amali kullahu salihan ya waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Subhanallah, doa yang luar biasa ya.
Itu kata Umar bin Khattab dalam doanya itu, ya Allah, jadikanlah amalku, Allahumma ja'al amali, ya Allah jadikanlah amalku ini kullahu salihan, ya semuanya adalah saleh, semuanya adalah saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah apa? Ikhlas karena mengharapkan wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan ya sedikit pun dalam amalanku ini untuk seseorang, ya. Jangan engkau jadikan sedikit pun dalam amalanku ini untuk seseorang. Doa yang bagus ya, Masya Allah ya. Doa yang bagus. Doa ini saya nukilkan dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu Al-Ubudiyah, yaitu apa? Nabi berdoa, Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'al li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya. Nah, doa yang sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah di dalam hadis qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna syuraka yani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Yaitu apa? Aku tidak butuh dengan kesyirikan, ya. Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan, tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Aku Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Ya. Nah, dan apa? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalam amalan itu dia mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka akan aku abaikan dia dan abaikan kesyirikannya itu. Ya, Allah tidak peduli dengan dia dan Allah tidak peduli dengan kesyirikannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, ya. Nah, ini apa namanya? Pentingnya amalan itu bersih dari kesyirikan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Syatiri di sini, beliau pada umumnya, ya, mengikuti para ulama pada umumnya yang menyebutkan bahwa syarat diterima amalan itu ada dua, antakuna khalisatan lillah, khalisatun lillah, dan yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kita katakan ada syarat mutlak. Ada syarat apa? Syarat mutlak, yaitu tauhid. Ada syarat mutlak, yaitu apa, ikhwan? Tauhid. Nah, taib ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Nah, begitu pula di logika Syekh ini, Masya Allah, ya. Syekh memberikan perumpamaan yang luar biasa sekali, yaitu ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali harus ada padanya tauhid. Nah, begitu pula sama dengan sholat, itu tidak dinamakan sholat melainkan harus ada padanya taharah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya begini, kan kalau kita bicara taharah dan tauhid itu sholat dan taharah, maka itu sama dengan kita bicara tentang syarat, ya, syarat sahnya sholat. Nah, taharah itu syarat sahnya salat. Nah, kalau kita bicara tauhid dan syirik, maka itu kita bicara tentang syarat. Ya, syarat diterimanya ibadah itu adalah tauhid, begitu. Iya. Nah, mafhum ya, ikhwan? Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan selain Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adaba, ya, annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Adapun orang-orang seandainya orang-orang yang berbuat zalim, kesyirikan, zalim di sini kesyirikan, ya. Dikatakan oleh para ulama bahwa zalim di sini adalah kesyirikan. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim itu mereka melihat idyarawunal adab, ketika melihat adab Allah itu, ya, maka apa yang terjadi? Mereka melihat siksa Allah yang sangat pedih pada hari tersebut,
ya, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan Allah itu amat apa? Keras siksanya. Amat keras siksanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan itu mengabarkan kepada kita, ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 itu Allah mengabarkan kepada kita tentang amalan-amalan yang tidak dibangun di atas tauhid. Amalan-amalan yang tidak dibangun di atas tauhid. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Ya, yaitu pada kami akan perlihatkan amal yang mereka kerjakan itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami akan perlihatkan amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, amal itu kami terima, Allah terima amalnya. Lalu suatu kali kelak di hari kemudian Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal itu, namun ternyata amal-amal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena Allah jadikan amal itu sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena para ulama ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan karena amalan-amalan yang mereka bangun itu tidak di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan-amalan yang dibangun itu tidak di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ya, kalau kita lihat tentang apa? Tentang tahara itu jelas sekali, la yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas, ya, itu sampai dia tawadda, sampai dia berwudu. Jadi maksudnya adalah tahara itu syarat sah salat, begitu pula tauhid itu adalah syarat sahnya ibadah. Nah, baik. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Lahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Nah, kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah penjelasan Syekh berikut, yakni kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fil taharah. Ya, maka syirik itu apabila dia masuk pada suatu ibadah dia akan merusak ibadah itu. Demikian pula hadas apabila dia masuk pada suatu ibadah, ya idza dakhala fit taharah. Hadas itu apabila dia masuk pada taharah, maka dia juga akan merusak taharah tersebut. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Lahuna ikhwan. Naktafi bi hadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.